Inilah momen supporter Cina menyerang sekelompok supporter Indonesia bertandang ke Cina untuk mendukung timnas. Saat laga antara tuan rumah Cina melawan Indonesia berlangsung, supporter Indonesia yang jumlahnya sangat sedikit mendapatkan sorakan dari ribuan supporter tuan rumah. Tidak hanya itu, supporter Cina bahkan melarang Ultras Indonesia memasang spanduk dukungan mereka. Timnas Cina pun menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada supporter Indonesia dengan membiarkan insiden ini terjadi tanpa ada upaya untuk menenangkan situasi. Guys, kita lihat ya ketika supporter iaitu daripada Indonesia di tempat duduk di stadion China sana, mereka dilarang ya, ditegah oleh iaitu supporter daripada China untuk memasang spanduk ataupun banner kita sebut ya. Kalau kita tidak kisah ya guys ya. Kalau kita lihat iaitu pendukung ataupun supporter-supporter daripada timnas Indonesia, kalau kita lihat supporter daripada Australia datang, supporter daripada Jepang datang, yang baru-baru ini supporter daripada Arab Saudi datang, mereka pasang apapun spanduk, bendera sekalipun, kita akan hormat dengan mereka apabila datang ke GBK ya. Tetapi berbeza kita lihat apabila supporter Indonesia memasang spanduk ataupun banner di tempat duduk mereka sendiri, tidak mengganggu pun pemandangan ataupun penglihatan supporter China, spanduk daripada supporter Indonesia itu, tetapi mereka suruh membuka guys, buka spanduk itu, jangan dipasang. Wow, begitu guys. Saya benar-benar tidak suka cara begini ya. Kita harusnya ada sifat saling dukung-mendukung. Maksudnya kalau supporter daripada Indonesia datang ke stadion China, harus biarkan mereka melakukan perkara selagi tidak mengganggu perlawanan, tidak mengganggu game, biarkan saja ya. Tetapi apabila mereka nanti mahu datang ke GBK, bagaimana guys? Tindakan ataupun tanggapan supporter daripada Indonesia nanti. Adakah akan membalas perkara itu? Ataupun sebaliknya, kita akan lakukan baik ataupun menyambut mereka dengan baik. Tapi seharusnya kita sambut mereka dengan baik guys, supaya mereka malu ya. Kerana apa saya bilang begitu? Mereka malu, mereka buat jahat kepada kita di tempat mereka, tetapi kita balas dengan kebaikan. Mereka pasti malu guys. Okay, next video. Supporter tim sepak bola Cina kayaknya mulai tremor nih menghadapi supporter timnas Indonesia. Indonesia dan Cina akan bertanding nih pada babak kualifikasi Piala Dunia Juni tahun depan. Tapi Juni, sekarang para supporter Cina itu minta agar Indonesia menyambut baik kedatangan mereka nanti. Ini mereka sampaikan melalui China's Football Association. Kami menyesali kejadian di tribun saat melawan Indonesia. Semoga kalian bisa memaafkan dan menyambut kami dengan baik, tulis mereka. Bayangin loh, mereka sampai minta maaf kepada kita. Jadi ini ada kaitannya ya dengan laga Indonesia versus Cina di negara mereka pada 15 Oktober lalu. Di stadion, mereka bikin ulah meminta supporter Indonesia menurunkan banner dukungan yang ada simbol Garudanya. Kata mereka, keberadaan banner itu bikin mereka nggak nyaman. Nggak cukup sampai situ, pemain Indonesia yang mau nyapa supporternya malah disorakin kasar sama mereka. Jelas aja, ini bikin banyak supporter Indonesia kecewa. Bahkan sebagian besar menganggap ini bentuk ketidakadilan dan kurangnya rasa hormat. Tapi supporter Indonesia tetap sabar ya, walau tim kita akhirnya kalah 1-2 melalui pertandingan yang seru. Nah, mungkin karena gaya santuy penonton Indonesia ini, mereka merasa malu hati. Tapi tahu nggak, kelakuan supporter Cina memang terkenal agak norak. Waktu lawan Jepang 19 November lalu, mereka mencemooh lagu kebangsaan Jepang sampai menyerang kiper Jepang dengan laser. Bahkan ada supporter yang nekat masuk ke tengah lapangan waktu pertandingan lagi berjalan. Gara-gara ini, media Jepang ngekritik habis-habisan. Mereka kasih label fans tanpa etika buat supporter Cina. Mudah-mudahan supporter Cina sekarang bisa belajar dari Indonesia ya. Permintaan maaf dari Cina patut diapresiasi. Tapi insiden seperti ini nggak boleh terulang. Sepak bola adalah ajang unifikasi, bukan justru konflik. Guys, memang benar guys ya. Kita olahraga ini kita mahu mencipta kedamaian, bukan bermusuhan ya. Jadi kita lihat bagaimana supporter daripada China ini menerima supporter daripada Indonesia apabila di stadion mereka. Mereka sangat kasar dengan supporter-supporter daripada Indonesia guys. Tetapi kita jangan melakukan perkara begitu guys ya. Kita sambut mereka dengan baik kerana kita tahu Indonesia ini negara warganya yang ramah, rakyatnya ramah, rakyatnya yang baik. Jadi kita jangan menyambut mereka dengan kekasaran. Biar mereka malu dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka katanya minta maaf ya. Kita boleh terima kemaafan yang mereka minta itu, tetapi kita tidak akan melupakan apa yang mereka lakukan kepada supporter Indonesia apabila di China yang kemarin ya. Jadi apapun yang mereka lakukan,
Okey, kita boleh maafkan, tetapi kita tidak boleh lupakan apa yang mereka lakukan kepada supporter Indonesia ketika di Stadion China kemarin, guys. Dan kita tahu pada bulan Juni ni nanti, pada tahun 2025, mereka akan bertandang ke GBK. Kita lihat nanti bagaimana supporter Indonesia melayan mereka. Adakah baik, adakah tidak? Kita nantikan saja ya. Tetapi mudah-mudahan kita lakukan ataupun layan mereka, sambut mereka dengan baik-baik saja ya. Okey, next. Sudah bikin ulah minta maaf ya. Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di VT TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo, Bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema, bro. Udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema, Bang. Udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya. Darahnya nggak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia. Mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Ya, jawapannya sudah pastilah Cindo akan mendukung timnas Indonesia ataupun mendukung Indonesia, guys. Kita tahu ya, sudah tidak kita bisa ragukan lagi ya, iaitu nasionalisme Cindo di Indonesia itu, patriotisme mereka kepada Indonesia, kita tidak ragukan lagi guys, Cindo yang ada di Indonesia. Dan apa yang menunjukkan betapa nasionalismenya Cindo di Indonesia, betapa patriotismenya Cindo di Indonesia, mereka semuanya bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu yang lebih menunjukkan buktinya mereka betapa sayang dan cintanya mereka kepada Indonesia ya. Walaupun sama kulit seperti kita lihat di negara China, iaitu Cindo yang ada di Indonesia itu seperti di China sana, tetapi hati darah mereka adalah Indonesia. Betul guys ya. Oke, kita next video. Ada sebuah insiden menarik di mana supporter Cina meminta agar banner Indonesia diturunkan. Kejadian ini terjadi saat pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Cina merasa tidak nyaman dengan keberadaan banner tersebut dan meminta agar diturunkan. Reaksi supporter Indonesia cukup beragam. Banyak dari mereka merasa kecewa dan marah atas permintaan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan dan kurangnya rasa hormat terhadap simbol-simbol kebanggaan nasional. Beberapa supporter bahkan menyuarakan protes mereka di media sosial, mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan situasi tersebut. Namun, ada juga yang mencoba untuk tetap tenang dan mengedepankan semangat sportivitas, mengingat pentingnya menjaga hubungan baik antar negara dan supporter. Mereka berharap insiden ini tidak mengganggu semangat tim dan tetap fokus pada pertandingan. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan insiden serupa di pertandingan lainnya? Silahkan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar, dan dukung terus timnas Indonesia. Guys, kita lihat ya bagaimana supporter Indonesia ini datang ke Stadion China dengan baiknya, tidak ada mengganggu pun, tidak ada membuat sebarang permusuhan. Tetapi mereka disambut oleh supporter daripada China ini dengan buruk sekali, sehingga kan mahu membentang ataupun mahu meletak iaitu banner ataupun spanduk saja pun sudah tidak dikasih izin oleh supporter China guys. Betapa biadabnya mereka. Nampak di situ tidak ada, orang bilang sportivitasnya tidak ada guys. Jadi apabila mereka datang ke GBK nanti guys, kita sambut mereka dengan ramah. Begitu juga dengan supporter daripada Bahrain nanti. Kita sambut mereka dengan ramah. Baru mereka tahu Indonesia ini bagaimana ramahnya orang Indonesia ini, baiknya orang Indonesia ini kepada tetamu
itu akan membuat mereka lebih malu lagi, guys. Orang bendera merah putih berkibar di stadion, supporter Cina ketakutan dan meminta maaf karena akan bertandang di GBK. Ketika laga Indonesia berhadapan dengan China di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia, supporter China menurunkan paksa spanduk yang dibawa supporter Indonesia. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka juga melarang supporter kita mengibarkan bendera merah putih. Kita semua juga tahu kalau supporter China juga pernah mengejek lagu kebangsaan Jepang dan Australia. Memang supporter China ini terkenal dengan ketidakrespekan mereka kepada negara-negara lain yang bertandang di sana. Tetapi akhir-akhir ini supporter China meminta maaf melalui CFA atau Federasi Sepak Bola China lantaran kejadian penurunan paksa bendera merah putih. Memang dari awal supporter China tidak tahu bahwa masyarakat dan supporter Indonesia menakutkan jika mereka mencari masalah kepada Indonesia. Namun sebenarnya jika mereka menyambut supporter kita di sana dengan baik, maka kita akan menyambut mereka juga dengan baik-baik. Bagaimana guys? Apakah kalian akan memaafkan supporter China? Ketik jawaban kalian di kolom komentar. So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, yang kita lihat insiden kurang menyenangkan terjadi saat laga antara China melawan timnas Indonesia di Stadion China kemarin guys pada Selasa 15 Oktober kemarin lah. Dalam pertandingan tersebut, kita lihat sejumlah supporter timnas Indonesia menjadi sasaran, iaitu intimidasi dari fan militan China guys. Dan seperti yang kita reaction tadi guys, dan kejadian ini katanya terekam dalam video amatir yang diunggah oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Dan intimidasi tersebut terjadi menjelang kick-off ketika beberapa supporter Garuda hendak memasang banner ataupun spanduk di tribun atas yang terletak di atas area fan militan China guys. Dan ini yang kita lihat bagaimana kronologi insiden itu berlaku. Katanya ketika para supporter Indonesia membentangkan banner ataupun spanduk, dan tindakan mereka langsung mendapat sorakan dan teriakan daripada fan, iaitu supporter China yang berada di bawah tribun. Meskipun kita lihat yang kita nampak tadi daripada video tersebut, banner tersebut tidak mengganggu pemandangan ataupun aktivitas para supporter China pun guys. Tetapi aksi mereka tetap mendapat respon negatif. Itu yang saya heran. Kecuali kalau mengganggu pemandangan mereka, penglihatan mereka, mungkinlah bisa minta diturunkan. Tetapi tidak mengganggu pun. Dan kita nampak di situ teriakan tersebut akhirnya membuatkan supporter Indonesia mengurungkan niat untuk memasang banner. Dan setelah banner tersebut tidak jadi dipasang, beberapa iaitu supporter daripada China malah memberikan iaitu tepukan tangan seolah-olah mentertawakan kejadian itu. Wow, memang sangat biadab sekali bagi saya tindakan itu guys. Jadi meski sempat ada iaitu intimidasi, jalannya pertandingan berlangsung lancar tanpa kericuhan antara supporter lah, dan kedua pihak tetap menjaga suasana hingga laga usai. Jadi guys, apa reaksi publik ataupun supporter Indonesia ataupun pandangan sudut daripada publik Jadi aksi intimidasi ini memantik berbagai reaksi dari publik, dan banyak yang menyayangkan tindakan fan China yang dianggap tidak mencerminkan semangat iaitu sportivitas. Memang benar guys, tidak melambangkan langsung. Namun apa juga yang mengajak untuk merespon tindakan tersebut dengan kepala dingin dan menunjukkan nilai-nilai positif, iaitu sebagai bangsa yang ramah Walau bagaimanapun, ini pesan untuk pertemuan di leg kedua di GBK pada tanggal 5 Juni 2025 nanti guys. Kita semua mengharapkan pertemuan di leg kedua antara timnas Indonesia dan China dijadualkan berlangsung pada 5 Juni 2025 yang akan mendatang. Dalam momen tersebut, ada harapan agar supporter Indonesia memberikan sambutan yang baik kepada supporter China. Dan kita tahulah kerana sebagai bangsa yang dikenal ramah dan iaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, kita tahu Indonesia diharapkan dapat menunjukkan sikap yang berbeza. Jangan kita orang beri keburukan, kejahatan kepada kita, kita balas kejahatan. Kita balas dengan kebaikan Dengan menyambutnya baik para pendukung China, tindakan tersebut akan menjadi pelajaran moral yang kuat bahawa olahraga seharusnya menjadi sarana untuk mempereratkan hubungan, bukan menciptakan permusuhan Kita tahu olahraga ini bagus untuk kita menjadikan hubungan baik kita antara negara bukan untuk bermusuhan. Jadi kita balas dengan kebaikan. Biarkan mereka malu sendiri kerana perbuatan buruk mereka dibalas dengan keramahan kita di Asia Tenggara ini Jadi mereka akan malu sendiri guys dengan sikap baik kita nanti. Jadi semangat ini mencerminkan tujuan utama olahraga, membangun kedamaian,
menyebarkan kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas, dan semoga pertemuan berikutnya berjalan damai dan membawa energi positif bagi kedua-dua negara termasuk China dan Indonesia sekali. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman berkaitan video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen juga di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu hingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.